Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadanti dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 2301020007. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal project untuk mata kuliah masyarakat cerdas yang diampu oleh Bapak Denny Nusyirwan dan kawan-kawan. Untuk tahap awal, kami melakukan observasi di wilayah Sungai Timun yang berada di jalan menuju Senggarang. Nah, pada tahap ini kami berkunjung ke wilayah Sungai Timun dan menemui pemimpin desa tersebut terlebih dahulu untuk meminta izin melakukan dokumentasi dan juga melakukan survei terkait keadaan di sekitar wilayah Sungai Timun. Lalu setelah observasi dan melihat kondisi di sekitar wilayah Sungai Timun, kami lanjut melakukan design thinking, di mana pada design thinking ini dimulai dari kami menuliskan objek-objek apa saja yang kami lihat atau kami temukan di wilayah Sungai Timun. Kemudian kami lanjut untuk mengelompokkan semua objek tersebut ke dalam beberapa kategori yang nantinya kategori tersebut kami akan mencari apa saja sih permasalahan yang ada dari setiap kategori, dan tentunya kami juga mencari solusi apa sih yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Kemudian setelah melakukan design thinking, kami mulai membuat beberapa sketsa, di mana sketsa itu merupakan solusi yang kami tawarkan terhadap masalah yang terjadi di sebuah kategori. Nah, adapun solusinya yang pertama itu yakni pembuatan petunjuk jalan yang baru. Jadi petunjuk jalan yang sudah rusak itu kita perbaiki dan kita tambahkan lagi petunjuk jalan yang baru di beberapa sudut jalan yang belum ada petunjuk jalannya. Kemudian ada juga yang mengusulkan untuk membuat papan petunjuk arah seperti belok ke kanan, lurus, dan lain-lain menggunakan LCD. Jadi nanti arah tujuannya itu akan tampil di layar LCD. Kemudian ada juga sebuah monitor, di mana monitor ini terdapat sebuah barcode. Nah, ketika barcode ini di-scan, maka akan muncul nama dan arah tujuan selanjutnya. Nah, ini bisa dipasang di tiap depan gang atau persimpangan yang membutuhkan petunjuk jalan. Kemudian ada juga yang mengusulkan sebuah monitor juga, di mana di sini monitor tersebut itu akan menampilkan gambar lokasi dan juga beserta dengan informasinya. Jadi nanti akan ada patokan tempatnya sehingga kita tidak bingung untuk mencari alamat. Lalu ada juga pembuatan peta. Nah, pembuatan peta keseluruhan wilayah ini, dan kemudian peta ini bisa disebarkan dan bisa juga ditempel di jalan utama, sehingga orang-orang yang masih asing dengan wilayah ini bisa menjadikan ini sebagai panduan agar tidak tersesat di jalan. Dan terakhir, solusinya adalah membuat website, di mana website ini terdapat beberapa fitur, yaitu fitur peta yang akan menampilkan peta umum lokasi dari Sungai Timun beserta titik-titik tertentu yang penting, dan juga ada fitur petunjuk jalan, di mana di sini kita akan memilih titik awal, misalnya balai desa, dan juga ada titik akhirnya, misalnya puskesmas. Nah, nanti akan setelah kita pilih, nah akan muncul petunjuk arahnya, kita rute yang harus kita lewati, misalnya belok kiri, kemudian 100 meter jalan lurus ke depan, dan lain sebagainya.
Nah, dari 5 solusi tersebut, yang saya pilih menjadi sketsa final adalah website. Nah, kenapa? Karena di wilayah ini cukup kurang untuk petunjuk jalan, dan hampir bahkan tidak ditemukan adanya petunjuk jalan. Nah, di Google Maps juga lokasi-lokasi penting di wilayah ini itu belum tercantum. Jadi harapannya website ini dapat menjadi informasi bagi warga asing yang datang ke tempat ini agar tidak tersesat, karena mungkin ada kurir yang akan mengantar paket atau juga tamu-tamu undangan pernikahan yang tidak pernah datang ke sini, mungkin aja akan tersesat. Jadi kami akan membuat website untuk mempermudah warga luar untuk mencari informasi alamat di wilayah ini. Untuk kondisi real atau nyata, kami belum menemukan adanya website yang memiliki fitur seperti ini. Mungkin ada dan mungkin kami belum tahu, tapi yang pastinya pada umumnya biasanya solusi yang ditawarkan itu mungkin memetakan wilayah tersebut dan memasukkannya ke dalam fitur Google Maps sehingga bisa dijelajahi oleh orang. Nah, di sini kami menawarkan yang berbeda, yaitu dalam bentuk website, dan website ini bisa diakses oleh semua orang hanya melalui barcode. Jadi tidak melalui Google Maps. Nah, ini adalah desain prototipe-nya. Di sini ada beberapa halaman. Ada halaman salah satu fitur pentingnya itu adalah halaman peta yang akan menampilkan peta umum dari wilayah Sungai Timun ini dan keterangan titik-titik tertentu yang bisa dijadikan patokan. Lalu ada juga fitur petunjuk jalan. Nah, di sini itu kita memilih titik awal dan titik akhir yang kemudian setelah kita pilih akan muncul petunjuk arahnya. Misalnya kita harus berjalan lurus 100 meter ke depan dan belok kiri. Nah, seperti itu kurang lebih. Setelah saya melakukan user testing terhadap salah satu warga Sungai Timun, responnya sangat positif. Beliau cukup mengapresiasi adanya inovasi ini, dan berdasarkan masukan dari beliau, mungkin ketika menambahkan peta perlu diperhatikan titik-titik wilayahnya jangan sampai salah masuk wilayah lain. Nah, pastikan peta yang kita buat itu benar-benar peta wilayah tersebut. Kemudian untuk keseluruhan bagi beliau ini sudah cukup bagus dan tidak perlu untuk terlalu berpikir jauh. Nah, ini sudah cukup bagus. Nah, mungkin petanya bisa disesuaikan. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.